Baik, silakan. Kelompok 5. Pak, mohon maaf, bisa jadikan co-host untuk Julia, Pak? Julia, baik. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Prodi Keperawatan Belitung. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami tentang materi ilmu pengetahuan dan teknologi, kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami ini. Yang pertama, saya sendiri, Bernawati sebagai moderator. Selanjutnya ada Selfie sebagai penyaji. Lalu Julia sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada Marlina selaku narasumber. Baiklah, saya akan membacakan untuk tujuan presentasi ini ialah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari pengetahuan dan teknologi. Kedua, mengetahui pandangan Islam terhadap iptek. Yang ketiga, mengetahui konsep menuntut ilmu dalam perspektif pendidikan Islam. Yang keempat, mengetahui perintah mengamalkan ilmu dalam Islam. Baiklah, kepada saudari Selfie kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Selfie. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman." Yang artinya, menuntut ilmu wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Abu Baihaqi, At-Tabrani, Abu Ya'la Al-Qudhai, dan Abu Nuaim Al-Asbahani. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Menurut Muhammad Hatta, definisi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama, baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Pengertian teknologi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia, yaitu bahasa Yunani. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Pandangan Islam terhadap iptek. Agama Islam memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan secara nyata maupun secara tersamar, seperti yang disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Konsep menuntut ilmu dalam perspektif pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan mempunyai kedudukan tinggi dalam pandangan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran. Yang kedua, ilmu pengetahuan sebagai prasyarat amal soleh. Yang ketiga, ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam guna mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ilmu pengetahuan sebagai alat pengembangan daya pikir. Dan yang kelima, ilmu pengetahuan sebagai hasil pengembangan daya pikir. Agama Islam memerintahkan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban utama dan sarana terbaik untuk mencerdaskan umat dan pembangunan dunia, khususnya bila ilmu itu disertai dengan amal. Menuntut ilmu dapat disebut pula dengan mencari ilmu atau belajar. Keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan mengamalkan ilmu. Yang pertama, dengan mengamalkan ilmu dengan ikhlas, maka pasti Allah akan menunjuki kita ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Dengan mengamalkan ilmu dengan ikhlas pula, maka akan memperkuat keimanan dalam hati kita. Yang ketiga, dengan mengamalkan ilmu dengan ikhlas pula, maka akan membantu kita istiqomah di jalan yang hak. Dan yang keempat, Allah menyebut mengamalkan ilmu sebagai salah satu bentuk jihad. Ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu. Seseorang mempunyai ilmu, namun tidak diamalkan, maka ia tetap dikatakan jahil atau bodoh. Karena tidak ada yang membedakan antara dirinya dengan orang yang jahil atau bodoh jika dia memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Seseorang yang berilmu tidak dikatakan alim atau ulama yang tulen, kecuali jika ia mengamalkan ilmunya. Orang yang menyembunyikan ilmunya mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksaan. Menyampaikan ilmu wajib dan menyimpannya merupakan perbuatan dosa yang disebut dengan katim al-ilmi. Orang yang menyembunyikan ilmunya mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, lalu ia menyembunyikannya atau tidak mau memberikan jawabannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencolok mulutnya dengan kendali api kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keterangan dari hadis tersebut yaitu, karena menyembunyikan ilmunya dan membungkamkan mulutnya tanpa mau mengatakannya, maka mulutnya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat sebagai balasan yang setimpal. Baik, mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan audionya. Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Tika kami persilakan. Baiklah, pertanyaannya adalah, dengar. Pertanyaannya adalah, bagaimana menanggapi teman yang selalu menyembunyikan ilmu? Atau ketika kita bertanya tentang pelajaran, dia selalu bilang tidak tahu. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Tika. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, baiklah, kepada Amel, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Amalia Afnirianti. Di sini saya ingin bertanya, terkait dengan pertanyaan Tika,
eh, ilmu seperti apa maksudnya yang disembunyikan itu. Di sini contohnya misalnya ada teman yang ingin bertanya pada saat ulangan. Nah, apakah kita harus memberikan jawaban ataukah menolaknya terkait dengan hadis tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Amel. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Moderator, izin bertanya. Baiklah, kepada Saudari Olivia, kami persilakan. Nah, seperti apa? Tolong sebutkan salah satu contoh menuntut ilmu dalam pengetahuan daya pikir menurut Islam. Bisa diulangi? Tolong sebutkan salah satu contoh menuntut ilmu dalam pengetahuan daya pikir menurut Islam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Uli. Kepada teman-teman, mohon menunggu sebentar.
mohon maaf kepada Saudari Olivia, soalnya bisa diperjelas lagi soalnya kelompok kami kurang jelas soalnya. Siapa? Soal dari siapa? Ulitia ya? Salah satu contoh menuntut ilmu pengetahuan dalam mengembangkan daya fikir menurut Islam.
Baiklah, pertanyaan dari Saudari Pika akan dijawab oleh Selfie. Baik, pertanyaan Pika tadi yaitu bagaimana menanggapi teman yang selalu menyembunyikan ilmu atau ketika ditanya tentang pelajaran dia selalu bilang tidak tahu. Menurut kelompok kami yaitu dengan memberitahu ataupun mengingatkan dia bahwa perbuatan tersebut tidaklah baik. Dan disebutkan juga jika kamu memberi tahu saya suatu ilmu dan saya mengamalkannya, maka kamu akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kamu ajarkan kepada saya, seperti itu. Dan jelaskan kepada dia bahwa jika seseorang menyembunyikan suatu ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencolok mulutnya dengan kendali api kelak pada hari kiamat. Mungkin sekian. Apakah bisa dimengerti? Baiklah, kepada Saudari Pika, apakah sudah jelas? Baik, kepada Saudari Pika, apakah sudah jelas? Mana yang bertanya nih? Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nggak ada jawaban berarti jelas. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Amelia akan dijawab oleh Marlina. Tadi Amel menanyakan tentang ilmu seperti apa yang tidak boleh disembunyikan dan hukum mencontek. Semua ilmu di dalam Islam tentang apa yang kita tahu harus kita beritahukan kepada orang lain. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa jika kita menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mencolok mulut kita pada hari akhir. Namun untuk ketika kita ujian, terus teman kita ada yang ingin bertanya, maka itu tidak diperbolehkan. Hal itu merupakan perbuatan yang curang. Dan hukum mencontek juga, pertama merupakan perbuatan yang khianat,
Dan yang kedua yaitu merupakan pembohong dan dijadikan sebagai orang yang pembohong. Dalam kitab Wassoiyah volume 39 dijelaskan bahwa, hai anakku, janganlah kamu berkhianat kepada dirimu sendiri dan orang lain, termasuk khianat kepada diri sendiri diantaranya ketika kamu diuji oleh gurumu, kemudian kamu melihat buku tanpa izin atau mencontek, agar kamu terlihat mengetahui tentang jawaban dari pertanyaan gurumu. Termasuk khianat juga adalah di saat ujian berlangsung, kemudian di saat kamu tidak mampu menjawab, maka mencontek jawaban kawanmu dan menulisnya, atau kamu bertanya kepada kawanmu guna menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu merupakan pembohong seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mencontek juga dapat dikategorikan sebagai pembohong, sebab pada kenyataannya seorang tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan. Kemudian dia mencontek jawaban guna menjawabnya. Allah mengancam para pembohong dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Artinya, dan bagi mereka siksa yang menyakitkan sebab mereka berbohong. Demikian mencontek dalam ujian adalah perbuatan tercela dan termasuk kemaksiatan atau perbuatan dosa. Dengan demikian, memberikan contekan atau bocoran jawaban termasuk membantu dalam kemaksiatan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Saudari Amel, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Ulitia akan dijawab oleh Julia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ulitia. Pertanyaannya yaitu, sebutkan contoh menuntut ilmu dalam pengembangan daya pikir menurut Islam. Iya, baik, sudah jelas. Terima kasih. Astagfirullah, lu muda Kak Uli. Baiklah, contohnya yaitu, di dalam Islam, menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Dari kita lahir sampai kita sebelum meninggal. Kewajiban ini bagi laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Nah, dalam keperawatan, contohnya yaitu jika kita menuntut ilmu, sebelum kita menuntut ilmu, kita misalnya hanya mengetahui bagaimana penyakit DBD itu. Nah, setelah kita menuntut ilmu, kita mengetahui bagaimana gejala, tanda, dan pencegahan penyakit DBD tersebut. Ini membuktikan bahwa menuntut ilmu itu dapat menjadi pengembangan pola pikir kita. Bagaimana kita berpikir yang lebih luas dan lebih tinggi. Misalnya, jika kita melihat seseorang dengan tanda-tanda tertentu, kita bisa melihat bagaimana apakah seseorang itu masuk ke dalam penyakit yang mana gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu ada pertanyaan di chat, silakan dicek. Baik, Kak. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Heliza akan dijawab oleh Selvi. Baiklah, pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang yang lebih mementingkan main handphone dibandingkan menuntut ilmu. Berikut beberapa cara meningkatkan semangat belajar dalam diri Anda. Yang pertama,
bergaul dengan orang bersemangat belajar. Teman sangat mempengaruhi diri kita, apalagi jika kita sering bersamanya, maka apa yang menjadi sifatnya atau kebiasaannya, mudah sekali kita tertular dengan sifat dan kebiasaannya. Teman yang malas dapat membuatmu terpengaruh dan ikut-ikutan malas. Kadang kita malas belajar karena teman kita juga malas belajar. Sebaliknya, teman yang bersemangat dalam belajar sangat mempengaruhi kita, sehingga melihatnya menjadikan kita ingin mencontohnya. Iya Pak, iya. Kemudian, buat target yang ingin dicapai. Dalam usaha mencapai tujuan, target sangatlah penting untuk dituliskan. Jangan hanya diingat karena kekuatan otak kita tidak mampu selalu mengingatnya. Tulis target yang harus kita capai pada kertas, lalu tempelkan pada tempat-tempat yang sering kita melihatnya, seperti lemari, dinding kamar, atau bisa juga ditulis di buku agenda atau diarimu. Yang ketiga, menunda kesenangan. Tanamkanlah dalam pikiran Anda bahwa sesuatu yang diawali dengan perjuangan pasti akan diakhiri dengan kesenangan dan kebahagiaan. Maka tunda terlebih dahulu kesenangan Anda, tetapi ganti dengan melakukan perjuangan belajar menuntut ilmu. Walaupun memang rasanya pahit, tetapi jika kita telah menjalaninya, maka kita akan merasakan kenikmatannya. Yang keempat, buktikan pada orang-orang bahwa Anda pintar. Sebenarnya, setiap orang telah diberi kekuatan otak untuk berpikir yang tidak berbeda jauh antara satu orang dengan orang lainnya. Yang menentukan kita pintar atau tidak bukan 100% kekuatan otak, tapi kemauan. Seorang yang memiliki kemauan yang tinggi akan mempunyai motivasi tinggi dalam mencapai target. Buktikan kepada orang-orang bahwa Anda juga termasuk orang yang mempunyai kemauan yang tinggi. Dengan bermodal tersebut, maka diri Anda akan termotivasi untuk semangat belajar. Yang kelima, atur waktu belajar. Atur waktu Anda dalam segala kegiatan yang akan Anda lakukan. Mengatur waktu akan menjadikan diri Anda berlatih disiplin serta tidak bertingkah semaunya sendiri atau sesuai kehendak hati. Mungkin ketika Anda sedang patah hati, padahal Anda besok akan ujian, maka Anda tidak belajar. Hal ini yang harus dihindari karena belajar tetap harus berjalan. Maka dari itu, buatlah jadwal agar Anda tidak terbawa emosi dengan perasaan hati Anda. Yang keenam, fokus 5 menit. Hal yang tersulit dalam melakukan sesuatu yaitu untuk memulainya. Kadang kita berpikir melakukan hal lain lebih nyaman dan asyik, misalnya memainkan handphone. Tetapi sebenarnya ini adalah pikiran otak yang dapat disiasati. Untuk menghindari sulit memulai belajar, maka bayangkan terlebih dahulu bahwa Anda akan belajar hanya 5 menit saja. Kemudian setelah itu Anda berhenti. Dengan demikian, maka otak Anda akan lebih tertarik untuk belajar karena hanya sebentar. Tetapi setelah Anda melakukan belajar dalam 5 menit, maka otak Anda akan merasakan suatu kenyamanan sehingga Anda pun akan enggan untuk memulai sesuatu yang lain lagi. Tetapi dengan catatan bahwa dalam 5 menit pertama ini, Anda harus benar-benar fokus dengan belajar Anda. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada saudari Eliza, apakah ada kelas? Cukup ya pertanyaannya? Udah mau sholat asar? Saya sampaikan sedikit aja. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya, agar nanti tidak kelupaan. Baik, dimulai dari Amalia, tadi ada ya. Ananda Helen. Hadir. Az-Zahir. Hadir, Pak. Dayana tadi izin ya. Dewi Lestari. Dinda. Hadir, Pak. Ega. Tika tadi ada. Gary. Hadir. Hadir, Pak. Habib. Hadir, Pak. Eliza. Eliza. Tadi yang banyak ya. Julia. Pak. Hadir, Pak. Riri Ilbi. Hadir, Pak. Leni. Leni.
Ada. Lisa, Hadiro, Pak. Marlina, Hadiro, Pak. Mary, Hadiro, Pak. Michael, Hadir Pak. Ternawati, ada tadi Nabila, Hadiro, Pak. Neni, Nur Fajriah, Nurliana, Hadiro, Pak. Putri, ada tadi Sarah Suci, Hadir, Pak. Serpli, Hadir, Pak. Hadiro, Pak. Sisi, Hadiro, Pak. Sisi Pinanti, Hadiro, Pak. Sri Megia, Hadiro, Pak. Wulan, Ultia tadi ada, Yogi, Hadir Pak. Yulianti, Zulfa, ulangi, Leni Lestari, ada, Neni, Nur Fajriah, Yulianti. Oke, sedikit. Ini kelihatan wordnya nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan nggak wordnya? Kelihatan ya? Baik, sedikit saja. Oh, belum. Itu belum di share screen. Ntar word. Nah, ini makalahnya. Alhamdulillah sangat luar biasa, bagus sekali ya. Baik, makalahnya Bapak baca ini bagus dan tarkib susunan kata-katanya juga bagus dan konsep penulisannya juga bagus, penyampaian juga bagus, menjawab pertanyaan juga bagus insyaallah. Nah, sedikit saja Bapak mau menambahkan terkait dengan pembahasan kita hari ini karena sudah azan, yaitu terkait dengan perintah mengamalkan ilmu dalam Islam. Ilmu itu ada dua macam, diantaranya ilmu mahfud namanya dan ilmu ma'mur. Ilmu mahfud itu adalah ilmu yang tersimpan di otak tanpa dikeluarkan dan tanpa diamalkan. Kalau ilmu ma'mur adalah ilmu yang dikeluarkan atau diamalkan dalam kehidupan. Ada ilmu ma'mur tanpa memiliki ilmu mahfud, maka kita akan menjadi orang yang mengamalkan tanpa didasari dengan dalil dan sumber. Maka kita akan masuk neraka juga. Begitu juga punya ilmunya tadi, ilmu pengetahuannya banyak, ilmu teknologinya banyak, tapi tidak diamalkan, kita juga akan disiksa di neraka. Jadi dua-duanya itu harus seimbang antara ilmu yang tersimpan di otak dan ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu adalah salah satu sarana untuk memperoleh keimanan. Bapak berkata di sini bahwa semakin banyak ilmu kita, maka akan semakin tinggi keimanan kita kepada Allah dan akan semakin takut kita dengan Allah. Allah berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Orang yang paling takut dengan Allah adalah orang yang paling tahu, paling memiliki ilmu. Jadi kalau kita tahu misalnya hukum sholat, kita nggak sholat, maka kita adalah berarti orang yang belum takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menumbuhkan rasa keimanan tersebut? Dengan terus banyak belajar ilmu agama. Dengan begitu kita akan mengetahui keutamaan-keutamaan dalam beribadah, yang kemudian ketika itu kita memiliki ilmunya, maka semakin akan tinggi pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu menyampaikan ilmu itu tidak boleh menunggu kita menjadi ustadz atau menjadi keluarga kita telah soleh. Kita bisa melihat diantaranya Nabi Nuh menjadi pendakwah, menjadi nabi, akan tapi keluarganya sendiri yang kemudian menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi balighu anni, kata Rasulullah, walau ayah, sampaikanlah kepada umat, kepada siapapun kebaikan itu, ilmu agama tersebut, walaupun hanya seayat saja. Makanya siksaannya besar bagi orang yang dia berilmu tapi tidak mau bagi-bagi ilmu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, nah ini Bapak sudah rangkum. Tadi pertanyaan pertama sudah bagus sekali jawabannya. Bagaimana menanggapi teman yang menyembunyikan ilmu? Oke, bagus ya jawabannya. Ini tambahan saja. Nah, yang kedua ini begitu juga penting. Ilmu itu
boleh nggak disembunyiin dalam rangka misalnya ujian, ulangan, tes PNS misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus menjaga privasi dikarenakan ketika dalam kondisi tes, dalam kondisi ulangan itu bukan konsep kerjasama yang harus ditonjolkan, akan tapi ya konsep pemahaman kita masing-masing terhadap pemahaman bahwa pada waktu itu kita tidak boleh memberikan contekan kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencuri, barang siapa yang mencontek, kata Rasul, itu bukan bagian dari umatku. Nah, jadi kalau kita masih mencontek saja sampai saat ini ya tanpa dalam kondisi ulangan ya, kalau kerja kelompok ya silakan saja ya. Nah, maka kita bukan bagian dari umat Nabi karena Nabi kita mengajarkan as-siddiq, yaitu kejujuran. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 161 sini ya, wa ma kana nabiyyin ayyaqul, tidaklah nabi itu menjadi seorang pencuri. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mencuri nanti akan datang di hari kiamat dengan barang yang dia curi. Nah, kalau kalian pernah maling punya orang ya, maka nanti di akhirat kalian akan membawa barang curian tersebut, dipikul di kepala. Nah, misalnya dulu SMP, SMA pernah di sekolah beli guring tempe, beli 3, bayar 1. Nah, nanti di akhirat akan bawa tempe, ngejujung tempe, akan ketahuan. Ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau ada orang yang mencuri barang kita. Kalau kita ikhlaskan, nanti di akhirat dia akan datang dengan membawa barang-barang curian yang mereka curi dari kita. Nah, itu terkait dengan kejujuran dan pencurian ketidakjujuran. Salah satu contoh ilmu pengetahuan yang meningkatkan daya fikir, kalau dalam Islam diantaranya itu dengan berdiskusi namanya, seperti kita hari ini. Ini untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan meningkatkan daya fikir. Syura atau diskusi. Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum, dan di antara mereka Nabi dan para sahabat mereka saling melakukan syura, diskusi dan musyawarah. Begitu juga banyak di ayat Al-Qur'an bahwa ya Allah menekankan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan daya fikir. Apa di antaranya? Dengan memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan penggantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Nah, meningkatkan daya pikir yaitu dengan menggali alam semesta. Baik, pertanyaan yang tadi sudah bagus jawabannya. Mungkin itu untuk hari ini ya Bapak mau ini Bapak share untuk kuis di Kahoot ya. Silakan nanti dibuka di Philip. Pinnya Bapak kirim di chat sini. Yang masih bergabung di sini berarti tahu pinnya berapa. Ini pinnya silakan dibuka kolom chatnya. Ya. Ya ini. Oke, kolom chat. Sebentar. Ya, silakan dicek kolom chat. Nah, itu dia pinnya. Silakan disimpan untuk nanti membuka game atau quiz di Kahoot. Nanti ada nilainya langsung. Dan ini hasil nilai yang kemarin. Nah, ini nilai yang kemarin. Quizzes. Ini hasil nilainya. Nah, lihat nih. Yang paling tinggi Marlina, kedua Dinda, Samyang, siapa Samyang nih? Nama Samyang. Serti dan seterusnya. Yang tadi juga sudah Bapak kirim ya rangkumannya. Nanti bentuknya Kahoot juga sama seperti ini nanti ya, ada rangkuman penilaiannya. Baik, untuk yang lainnya insya Allah ya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan juga lupa untuk membuat resume di Philip dan jangan lupa juga untuk mengisi absen di Philip. Oke, itu semua ya, cukup ya, insya Allah. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Sudah azan? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau sudah silakan moderator ditutup. Baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya.
Dan mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri kami sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya ya, terima kasih ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Silakan yang laki-laki ke masjid.